Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh. Namun kita memiliki informasi seputar emiten update pada pagi hari ini pemirsa. Ada 3 topik dari emiten update yang menjadi highlight kami untuk pagi ini. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar televisi pemirsa. Yang pertama adalah Adi dan Telkom. Ini kemarin pimpin kenaikan dari saham BUMN, di mana IHSG kemarin melesat hingga ke 5.500-an. Selain itu ada informasi juga mengenai Telkom pemirsa. Ini yang resmi investasi sebesar 2,1 triliun rupiah di Gojek. Kemudian yang terakhir untuk emiten update hari ini adalah Astra International. Bukukan penjualan mobil Oktober naik 2,36% month on month menjadi 26.410 unit. Ini adalah emiten update untuk pagi hari ini yang kami highlight. Dan kita akan ke informasi utamanya pemirsa, di mana ini ada PT Telkom Indonesia atau kode saham TLKM. Melalui Telkomsel baru saja menaikkan perjanjian kerjasama dengan Gojek. Kerjasama ini dalam bentuk penyertaan dana kepada platform on-demand tersebut sebesar 150 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Kira-kira apa yang menjadi alasannya? Berikut informasi selengkapnya. Telkom melalui Telkomsel baru saja menaikkan perjanjian kerjasama dengan Gojek dalam bentuk penyertaan modal kepada platform on-demand tersebut sebesar 150 juta US dollar atau sekitar 2,10 triliun rupiah. PT Telekomunikasi Indonesia mengungkapkan alasan investasi perseroan ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek adalah dengan harapan memberikan potensi nilai tambah yang besar bagi Telkomsel dalam mengembangkan bisnis layanan digital. Hal ini dilakukan seiring transformasi yang sedang dijalankan Telkom Group untuk menjadi perusahaan telekomunikasi digital terdepan di Indonesia. Kolaborasi Gojek dan Telkomsel merupakan perluasan dari kerjasama sebelumnya, yakni menawarkan paket data terjangkau kepada mitra driver Gojek sejak 2018. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan berikut kita akan melihat data ataupun grafis dari kinerja fundamental PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau TLKM pemirsa, di mana kinerjanya pada Rabu kemarin naik 4,89% pada posisi 3.220. Kemudian kalau melihat kinerjanya year to date, ini masih melemah 19%. PER-nya sekitar 14,3 kali, kemudian net profitnya di 9 bulan pertama 2020 atau sampai dengan kuartal ketiga 16,68 triliun rupiah, market cap-nya 319 triliun rupiah. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Pak Praska. Pak Praska, ya. Bagaimana Anda mencermati terkait dengan Telkom, di mana ada informasi juga yang mengiringi bahwa menyuntikkan dana begitu ya ataupun siap berinvestasi di Gojek, meskipun memang kerjasamanya sudah sempat ada juga di tahun 2018 tetapi mungkin lebih ditingkatkan lagi di tahun 2020 ini dan ke depan. Ya, untuk dari investasi PT Telekomunikasi Indonesia di Gojek ya tadi anak usaha memang memberikan kabar positif ya bagi PT Telkom sendiri ya, apalagi di tengah ekspektasi pemulihan dari ekonomi yang berdampak juga pada infrastruktur. Dan memang kalau kita lihat sisi industri telekomunikasi ini kan menjadi andalan ya yang cukup penting juga di masa pandemi ini, di mana layanan data menjadi cukup sangat-sangat dibutuhkan sekali seperti itu, sehingga dengan adanya peningkatan kerjasama tersebut lewat penambahan investasinya ini membuat membuat kinerja Telkom ya, yang mana sepanjang kuartal 2 dan kuartal 3 ini kita lihat adanya mulai peningkatan dari dibanding periode sama tahun lalu secara laba bersih, membuat kinerja PT Telkom ini menjadi lebih sustain ya ke depan, dan sekaligus paling tidak bisa mempertahankan pangsa pasar yang mana saat ini paling dominan seperti itu. Oke. Kalau kita lihat ya, penutupan dari Telkom kemarin naik 4,89%. Di pre-opening pada pagi hari ini tampaknya akan mengalami profit taking nih Pak Praska, karena tercermin sudah ada pelemahan sekitar 0,62% di 3.200. Bagaimana Anda menganalisis Telkom bagi yang memang masih tertarik untuk mengakumulasi ataupun sudah memiliki? Ya, untuk secara fundamental Telkom memang prospeknya masih cukup bagus ya, bahkan dengan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri yang juga secara potensi ini bisa mengatur mengenai masalah tarif ya. Di sini membuat potensi dari sektor telekomunikasi cukup menarik sekali, apalagi yang memiliki pangsa pasar besar dan
samping itu secara kinerja harga saham, saya melihat ini saham Telkom di industri telekomunikasi seperti salah satunya Telkom ini memang secara jangka pendek sudah overbought sekali ya, tapi saya rasa bisa diakumulasi buy on weakness ya dengan kisaran untuk supportnya di level 3.150 sampai resistennya di level 3.200 seperti itu. Jadi investor bisa memanfaatkan masa koreksi ini sebagai waktunya akumulasi dengan target resisten terdekatnya itu di level 3.450. 3.450 adalah level resisten terdekat. Kalau mau buy cicil beli lah ya. 3.200 sampai 3.150 artinya level-level posisi di pre-opening ini sudah mulai dilirik ya. Ya. Banyak sentimen positif yang mengiringi Telkom ini pemirsa, di mana keputusan Telkomsel masuk di Gojek ini dinilai momentum yang tepat. Kemudian ada aturan tarif jasa Telkom dalam Omnibus Law dinilai akan menguntungkan karena perang tarif dapat dicegah. Oke, nanti akan kita bahas untuk saham-saham yang lain Pak Praska, dan rekomendasi Anda pada pagi hari ini saham apa saja, kita jeda terlebih dahulu.